Pada tahun 1994, ada seorang gadis tukang jamu yang dipaksa mati oleh penjahat-penjahat di kampung ini. Ya, gadis yang malang itu adalah saya, dan inilah detik-detik sebelum ajalku tiba. Sini kamu! Ampun Mas Raden, ampun! Dia Raden Bimo, juragan kelapa sawit kaya raya di kampung ini. Dasar murahan! Saya adalah satu-satunya gadis berdarah Belanda di kampung kecil ini. Profesiku yang menjual jamu membuat saya selalu menjadi incaran para buaya darat. Enak pisan jamunya. Teteh kan orang Walanda, berarti bisa tuh teh bahasa Walanda. Sakedik. Coba tuh ajarin orang hayang belajar. Woi, minggir. Di sini kamu ternyata. Gak usah pegang-pegang. Gimana tawaranku kemarin? Apa kamu siap jadi istriku? Sampai kapanpun saya nggak akan mau jadi istri kamu. Dasar perempuan murahan! Jangan ganggu hidup saya lagi, karena saya nggak mau berurusan dengan istri Anda. Dasar perempuan penghibur. Sekali lagi saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan suami saya. Mengerti kamu? Dia Arumi, istri Raden yang berketurunan Jepang. Maksudnya bagaimana Bu Arumi? Saya tidak mengerti maksud Anda. Waktu itu, saya lihat sendiri. Suami saya selalu memandang fotomu setiap hari. Kurang ajar. Ada apa sebenarnya Raden sama tukang jamu itu? Sini. Kamu denger ya, ini semua terjadi karena kamu meludahiku. Saya ini bukan orang jahat, Bella. Tapi kalau kamu berani macam-macam, jangan salahkan saya. Paham? Kenapa mereka takut? Semenjak kejadian itu, saya pun jadi hamil. Lihat tuh si gila. Woi, mambu! Sana pergi! Karena mental saya dirusak oleh mereka, saya bahkan makan dari hasil ini. Haus. Saya potong tali pusar bayi saya seorang diri karena sebelumnya saya telah dirusak oleh Raden karena telah menolak menjadi istrinya. Setelah melahirkan sendiri, saya pun bersumpah akan membalas perbuatan keji mereka satu persatu dengan tangan saya sendiri. Mereka yang jahat memang pantas mati. Sebelum itu, saya menjadi sakit mental akibat perbuatan mereka. Lihat tuh si gila. Woi, mambu! Sana pergi! Lapar. Kemudian setelah lahiran, saya pun pulang ke rumah untuk mengambil sesuatu. Dan disinilah pembalasan dendamku dimulai. Saya pun tiba di rumah si pelaku. Raden Bimo, hari ini kau akan mati di tanganku.
lalu menyelinap ke dalam dan hampir ketahuan oleh pembantunya. Tamat riwayat Anda, Raden. Bella, Saya sudah melahirkan anak dari perbuatan kejimu. Apakah Raden mau melihatnya? apa? Jangan berisik, nanti Raden marah. Saya dipasung dan dibakar hidup-hidup oleh mereka. Bayiku, aku mohon kembalikan bayiku. Perempuan biadab. Sebelumnya, saya telah membunuh suaminya. Perempuan penghibur. Kenapa kamu melakukan ini ke suami saya? Kenapa? Anda mau tahu laki-laki biadab itu sudah berbuat apa padaku? Selain merusak marwahku, dia juga melakukan hal keji pada saya. Dari buang air seni, melakukan kekerasan, hingga saya menjadi gila karena perbuatannya. Enggak mungkin. Raden gak mungkin melakukan hal sekeji ini. Raden itu orang baik. Beliau taat pada agama. Apa? Taat agama? Menjijikkan. Kalian berdua, apa benar yang dibilang sama perempuan gila ini? Baiklah, kalau begitu, bawa dan habisi perempuan gila ini. Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kalau kalian menghabisi nyawaku, aku bersumpah, kalaupun nanti aku akan jadi hantu gentayangan, aku pastikan 7 turunanmu akan sial. Akan sial, Arumi. Kau ingat itu. Aku akan datangi kalian satu persatu dan membalas perbuatan kalian hari ini. Bu, sudah, kamu tidak perlu takut padanya. Kita lihat aja, semesta akan berpihak pada siapa. Gatot, Iya, Bu. sudah kau siapkan barang itu? Siap, ada Bu. Habisi dia! Anakku. Bu Arumi, sekarang bagaimana dengan jasadnya? Bakar jasadnya. Lalu saya pun dibakar secara brutal oleh mereka, namun ceritaku tidak berakhir di situ. Bu Arumi. Kau harus mati. Itu semua kulakukan karena ulahmu sendiri. Kau sudah tega menyiksaku dan bakar aku hidup-hidup. Ampun. Ampun. Jadi, semua yang berhubungan dengan kejadian itu memang pantas mati. Pergi. Pergi. Bu Arumi tidak apa-apa.
pikir semudah itu kalian menyingkirkanku? 7 turunanmu akan sial karena perbuatanmu, Arumi. Kau ingat itu? Mbah, ini Kalau Anda mau selamat, Anda pergi jauh dari kota ini. maksud Mbah. Karena takut, perempuan jahanam ini pun akhirnya pergi dari rumahnya. Mbok, saya titip ke rumah saya ya. Enggak, Bu Arumi. Setelah ini, pulang aja ke rumahmu. Karena sepertinya rumah ini sudah tidak layak dihuni lagi. Mas, jadi benar kita bertiga bakal tinggal di rumah sebesar ini. Makasih ya Mas Seksi. Titip salam sama Bu Rizka. Semoga penyakitnya Bu Rizka lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, motor suhun tuan. Kalau butuh apa-apa, ke rumah aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi sayangku? Sayang, kamu gak mau tak kita nyari kontrakan aja? Serem tahu tinggal di rumah sebesar ini. Sayang, ngapain sih kita kontrak-kontrak? Ini tuh rumah orang tua aku. Rumah kita juga. Entah kenapa, sejak aku datang ke rumah ini, firasatku jadi nggak enak. Ayo masuk sayang. Aku gerah banget pengen ganti baju. Aisyah, itu rumah baru kita. Aisyah seneng nggak? Seneng ya nak ya? Yuk. Awalnya aku pun berusaha untuk positive thinking, tapi siapa sangka Sayang, Sayang, kamu mimpi buruk? Mana Aisyah? Mana Aisyah? Hei sayang, jangan panik. Anak kita lagi bobo tuh. Kok bisa? Jelas-jelas tadi aku yang tidur anak kita sayang. Tuh kan Mas, aku bilang juga apa? Dari awal kita datang ke rumah ini, aura rumah ini udah aneh. Jelas-jelas tadi di lantai 3, aku lihat ada... Apa sih sayang? Bisa nggak kalau ngomong jangan ngawur? Anak kita tuh sekarang lagi hilang loh. Salah pula, sama siapa? Saatnya keluarga ini membayarku. Mas, Siapa perempuan ini? dia Pelan-pelan Bu. Itu foto siapa Mbok? dia belum pergi. Dia masih ada di rumah itu. Aisyah! 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 Mas, kayaknya kita nggak bisa deh kayak gini. Kita harus mencar. Apa? Mencar? Enggak. Mas gak setuju. Mana mungkin Mas biarin kamu cari sendirian. Sementara hutan ini luas. Gimana nanti kalau kamu sampai di... Enggak, Mas. Setidaknya kalau kita mencar, pencarian Aisyah itu bisa lebih cepat. Udah yuk. Dek, emang keras kepala kamu. Kawananiku, ledee muncul, tunjuk ke kainiku. Maka kalian berdua tidak akan dicelakai. Sebenarnya, kamu bukan anak kandung Bu Arumi, tapi ibu kamu. Aisyah! Siapa di situ? Tolong kembalikan anakku! Kembalikan anakku! Tidak. Sudah lama aku menunggu anak ini. Anak ini sudah menjadi milikku. Kau tidak akan mengembalikan anakku. Maka Allah la ilaha illallah.
Ibu? Iqbal, Bu. Anak ibu yang dibawa 30 tahun lalu, Bu. Anakku. Kain itu. Maaf ini Iqbal, Bu. Ini harus terjadi sama Ibu. Ibu bahagia bisa bertemu denganmu. Tapi maaf, Bu. Iqbal terpaksa ngelakuin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maafin Iqbal, Ibu. Mungkin cuma ini cara satu-satunya biar Ibu gak nyakitin manusia. Iqbal cuma minta Ibu ikhlasin semuanya dan kembali ke Yang Maha Kuasa, Bu.